Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Hai Sobat Mindo, ketemu lagi nih sama Mindo dan Kampus Indonesia yang pastinya selalu membagikan informasi menarik dan bermanfaat untuk Sobat Mindo. Sebelum menonton video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa buat nyalakan notifikasinya supaya Sobat Mindo nggak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Mindo. Kali ini Mindo bakal bahas seputar Universitas Indonesia yang masuk dalam QS World University Ranking 2021. Sebenarnya QS World University Ranking itu apa sih? QS World University Ranking merupakan lembaga yang menampilkan 1.300 peringkat universitas dari seluruh dunia loh Sobat Mindo. Jadi gak perlu diraguin lagi nih peringkat dari mereka. Gak usah lama-lama lagi, yuk cari tahu kampus kamu termasuk dalam top universitas di dunia gak ya? Kita mulai dari peringkat ke-11, yaitu ada Universitas Brawijaya atau disebut UB. Universitas Brawijaya adalah perguruan tinggi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang, Jawa Timur. Nama Brawijaya diberikan khusus oleh Presiden Soekarno dengan harapan mampu gemilang seperti Raden Wijaya atau Brawijaya I selaku pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus menjadi kampus kebanggaan bangsa Indonesia. Pada tahun 2018, Universitas Brawijaya berhasil meraih juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-31 yang dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta loh Sobat Mindo. Universitas Brawijaya juga masuk dalam kategori 10 besar kampus terbaik di Indonesia versi Kemenristekdikti. Di peringkat ke-10 ada Universitas Muhammadiyah Surakarta atau bisa disebut UMS. UMS ini merupakan satu dari 164 perguruan tinggi Muhammadiyah dan satu di antara 1.890 perguruan tinggi swasta di Indonesia. UMS ini terletak di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Amal usaha bidang pendidikan ini bertekad mewujudkan kampus sebagai wacana keilmuan dan keislaman, yakni mampu menumbuhkan budaya Islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman. Di peringkat ke-9 ditempati oleh Universitas Diponegoro atau biasa dikenal Undip. Undip berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda. Awalnya, Undip didirikan sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Universitas Diponegoro juga berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum sejak tahun 2015. Sekaligus saat ini Universitas Diponegoro juga berakreditasi A yang ke-18. Selanjutnya, di peringkat ke-8 ada Universitas Padjadjaran atau biasa disebut UNPAD. Universitas Padjadjaran merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Saat ini, UNPAD berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Pada 16 Januari 2014, UNPAD memperoleh sertifikasi akreditasi peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi loh Sobat Mindo. UNPAD juga berhasil menjadi universitas terfavorit selama bertahun-tahun. Hal ini dibuktikan dari peminat terbanyak di Indonesia, jalur SNMPTN dan SBMPTN pada tahun 2012 hingga 2018. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi UNPAD karena puluhan ribu siswa bersaing untuk mendapatkan kursi di UNPAD ini. Kampus ini juga memiliki jumlah mahasiswa asing terbanyak kedua di Indonesia. Berdasarkan QS World Ranking 2021, UNPAD menduduki peringkat 801 hingga 1000 loh Sobat Mindo. Selain itu, UNPAD juga termasuk kampus dengan penyumbang tokoh intelektual terbanyak di negeri ini, seperti Ahmad Sutandi dan Patrialis Akbar yang pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Dari kalangan entertainment ada Ernest Prakasa, Ananda Omes, dan masih banyak lagi. Keren banget kan? Di peringkat ke-7 ditempati oleh Universitas Bina Nusantara atau biasa dikenal BINUS. BINUS merupakan salah satu universitas swasta yang berlokasi di Jakarta. Berawal dari kursus jangka pendek bernama Kursus Komputer
komputer modern. Karena permintaan yang tinggi dan perkembangan yang pesat, pada tanggal 1 Juli 1981, kursus komputer modern berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer atau ATK. Dengan jurusan pertama manajemen informatika. Minus ini juga ngelahirin banyak banget alumni terkenal loh, seperti Raisa, Aurel Hermansyah, Aukarin, Jessica Mila, Sonia Vergina Citra, dan masih banyak lagi. Kemudian di peringkat 6 diduduki oleh Institut Teknologi 10 November atau biasa disebut ITS. ITS adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Awal berdirinya ITS ditujukan untuk mendidik pemimpin-pemimpin yang unggul di bidang teknologi dan sains untuk kemajuan peradaban Republik Indonesia. Kampus yang berada di Kota Pahlawan, Surabaya ini menjadi incaran banyak pelajar SMA tingkat akhir loh Sobat Mindo. Tentu hal ini tidak mengherankan sebab ITS berhasil mendapatkan peringkat ke-6 dari 15 universitas terbaik di Indonesia menurut Kemenristek Dikti. Selain itu, ITS menduduki peringkat 751 hingga 800 menurut QS World University Ranking 2021. Keren banget kan ya? ITS ini juga melahirkan banyak alumni penting loh Sobat Mindo, seperti Bapak Presiden ke-6 kita yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, public figure Cak Lontong, Ibu Tri Risma Harani, dan banyak lagi. Di peringkat kelima ada Institut Pertanian Bogor atau biasa disebut IPB. IPB merupakan perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. IPB diresmikan pada tahun 1963, yang mana sebelum itu IPB merupakan sebuah fakultas pertanian di Universitas Indonesia. IPB menjadi perguruan tinggi berbasis riset kelas dunia dengan kompetensi utama pertanian tropika dan bioscience serta berkarakter kewirausahaan dengan koleksi prestasi dan juga keunggulan yang nggak perlu diragukan lagi loh Sobat Mindo. Lalu IPB juga menjadi kampus paling inovatif se-Indonesia. Buktinya selama 10 tahun berturut-turut dari 2008 hingga 2018, IPB telah menghasilkan lebih dari 400 inovasi hingga mendapat anugerah Widya Padi peringkat 1 nasional dari Kemenristek Dikti. Nggak hanya tingkat nasional, IPB memiliki 24 program studi yang telah bersertifikasi tingkat internasional. IPB ini juga masuk dalam peringkat 531 hingga 540 di QS World University Ranking 2021. Gimana nih Sobat Mindo, makin keren kan ya? Di peringkat keempat diduduki oleh Universitas Airlangga atau sering disebut UNAIR. UNAIR diresmikan setelah dua perguruan tinggi lainnya yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Kampus negeri ini memiliki sebuah nilai sejarah yang otentik, terutama dari segi pendiriannya. Bagaimana tidak, kampus yang berada di Kota Pahlawan Surabaya ini didirikan tepat pada tanggal 10 November 1954 bertepatan dengan perayaan Hari Pahlawan ke-9. Selain dari unsur sejarah, UNAIR juga merupakan kampus yang unggul. Bahkan hingga tingkat internasional loh Sobat Mindo, UNAIR mampu menempati peringkat 521 hingga 530 di QS World University Ranking 2021. Masuk 3 besar, peringkat ketiga ditempati oleh Institut Teknologi Bandung atau sering disebut ITB. Kampus ini berlokasi di Bandung, Jawa Barat dan merupakan salah satu universitas dengan peringkat tinggi di Indonesia. Kampus ini adalah kampus impian bagi hampir semua pelajar di Indonesia, terutama yang ingin melanjutkan pendidikan pada bidang teknik atau sains. Bagaimana tidak, kampus ini merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1920 dengan nama The Technic Hogeschool The Bandung. Wah, bener gak tuh ya cara bacanya? ITB berhasil meraih peringkat 313 di QS World University Ranking 2021. Selain itu, banyak banget loh toko-toko besar negeri ini yang merupakan alumni dari kampus ini. Yang pertama ada Bapak Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Indonesia. Kemudian ada juga Bapak Teknologi kita yang namanya sudah melambung tinggi di bidang aviasi, bahkan hingga tingkat internasional, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ada juga nih tokoh muda berprestasi yang juga merupakan alumni dari ITB, yaitu Ahmad Zaki yang merupakan founder dan mantan CEO dari salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Bukalapak. Di peringkat kedua ditempati oleh Universitas Indonesia atau biasa disebut UI.
UI dianggap sebagai salah satu dari 3 perguruan tinggi papan atas di Indonesia. Cikal bakal terbentuknya UI adalah ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan yang memegang sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar dokter Jawa. Jadi universitas terbaik di Indonesia tentunya menjadikan UI sebagai tujuan favorit untuk para mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi. UI juga berhasil menempati peringkat 305 berdasarkan QS World University Ranking 2021. Selain itu, banyak banget alumni penting yang berasal dari UI loh Sobat Mindo. Ada Najwa Shihab, Terelie, ada Ibu Sri Mulyani, Khairul Tanjung, Raditya Dika, dan tentunya masih banyak lagi. Dan di peringkat pertama ditempati oleh Universitas Gadjah Mada atau sering disebut UGM. Kampus yang berlokasi di Yogyakarta ini merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan loh Sobat Mindo. Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulati sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri loh Sobat Mindo, yang mana mengandung semangat serta teladan Majapahit Gadjah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara. Menurut QS World University Ranking 2021, UGM ini mampu menduduki peringkat ke-254 loh Sobat Mindo. Keren banget gak sih? Terlebih lagi, UGM ini memiliki banyak banget alumni penting seperti Bapak Presiden kita Joko Widodo, ada juga Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan masih banyak lagi seluruh Sobat Mindo. Nah, gimana nih Sobat Mindo? Kira-kira kampus kamu masuk nggak ya dalam top universitas versi QS World University Ranking 2021? Dan kira-kira bagi Sobat Mindo yang masih calon mahasiswa baru menjadi tertantang nggak nih masuk universitas tersebut? Apabila pembahasan Mindo kali ini menarik, boleh di like, comment, share video ini. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari Mindo. See you on the next video, bye! Gimana nih Sobat Mindo tanggapannya tentang video barusan? Menarik bukan? Nah, kalau gitu, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya, agar Sobat Mindo nggak ketinggalan video dari Kampus Indonesia selanjutnya. Bye-bye, see you on the next video!